Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Idania Siva, NIM 1941230127 dari kelas 2 D4 MPP. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan suatu pengerjaan pembubutan atau mesin bubut pada mesin CNC dengan software Mastercam X5 atau X5. Yang pertama pastinya kita buka terlebih dahulu softwarenya. Nah, selanjutnya kita pastiin terlebih dahulu satuan di pojok kanan bawah ini dalam satuan metrik. Nah, apabila di sini satuannya masih pakai inci, kita bisa rubah ke setting konfigurasi, lalu masuk di bawah sini, kita pilih metrik, satuan kita ubah ke milimeter, kita centang. Nah, selanjutnya kita memunculkan suatu garis sumbu. Caranya mudah, tinggal kita pencet di keyboard Anda F9. Nah, seperti ini dia keluar. Lalu selanjutnya kita menggambar lebih dahulu. Nah, jadi di software ini kita tidak perlu menggambar benda kerja ini secara full atau keseluruhan, tapi kita cukup menggambar di bagian setengahnya benda kerja ini. Seperti itu. Contohnya kita ambil dari ini ukuran benda kerja di depan ini. Di sini ukurannya 60, tapi saat kita menggambarnya nanti di Mastercam, kita cukup sampai 30 mili cm aja. Begitupun dengan ukuran selanjutnya. Mari kita buat garis. Oh ya, sebelumnya kita di Mastercam ini kita menggambarnya itu di posisi kuadran 2 ya. Lalu kita bikin garis, awalnya kita klik di sumbu pusat, kita tarik ke atas jauh 30 sesuai gambar tadi, 30, lalu kita tarik garis ke arah kiri atau ke arah negatif sumbu X jauh 30 juga, seperti ini. Lalu kita lihat gambar lagi, kita bikin garis miring dengan sudut 45 derajat sepanjang 22 mili. Dari sini masukin panjangnya 22, lalu kita di sini masukin sudutnya. Tadi digambarkan 45 derajat dalam posisi kuadran 1. Nah, sedangkan kita menggambarnya dari kuadran 2, jadi 45 derajat di kuadran 2 itu jadi 145 derajat. Seperti ini. Lalu kita bikin garis lagi sepanjang 25 mili. 25 mili kita masukin nilainya 25 mili. Selanjutnya kita bikin chamfer. Ini sebesar 5 mili. Jadi cara cukup mudah ya. Kita ada beberapa cara sebenarnya buat fillet, tapi saya pilih cara yang paling simpel, yaitu kita bikin garis dahulu sebesar berapa milimeter chamfernya tadi yang diminta. Ini kita buat garis 5 mili ke kiri, habis itu ke atas 5 mili. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih di sini, pilih fillet entities, kita pilih fillet entities yang atas. Nah, lalu kita masukin di sini nilai chamfernya tadi kan yang diminta 5 mili, kita masukin 5, enter.
Kita pilih garis yang telah kita buat tadi, yang sejauh 5 mili ini sama garis ini. Jadi untuk selanjutnya kita buat garis sejauh 15 mili. 15 mili 15, lalu 10 mili ke bawah, masuk ke bawah 10 mili, lalu ke kiri 15, ke atas, ke kiri 10, ke atas juga 10 lagi. Saya masukin 10, 10. Lalu kita bikin garis lagi sejauh 15 mili sama yang tadi. 15 mili, enter. Nah, selanjutnya kita bikin chamfer lagi, cuman posisi chamfernya berkebalikan dengan yang tadi. Tapi untuk caranya masih sama, cuman posisi garisnya aja yang berbeda. Kita bikin garis ke atas 5 mili, lalu ke kiri 5 mili. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kan kayak yang tadi itu sama. Lalu kita pilih lagi flat entities. Milihnya di sini udah 5 ya. Kita pilih garis yang buat tadi ini sama garis ini. Nah, jadi selanjutnya kita bikin garis kiri sejauh 50 mili. Kalau sudah, saya di sini akan menambahkan garis kecil lagi buat pengerjaan pengubutannya nanti. Saya buat 5 aja. Sebenarnya buat garis seperti ini tidak diharuskan ya, tergantung kalian maunya gimana, seenaknya aja. Kalau ngikutin gambar ini juga nggak masalah juga sih. Lalu kalau sudah, kita masuk ke mesin type, kita pilih bubut, pilih default. Nah, kita klik properties, kita masuk ke stock setup, kita masuk ke stock dulu yang properties. Untuk ini, jadi menentukan buat dimensi benda kerja kalian yang akan dilakukan pengerjaan. Kita pencet make frame to point, from 2 points. Kita klik di garis awal tadi, titik pusat, lalu gambar garis terakhir. Nah, seperti ini. Lalu untuk panjangnya sendiri, ini saya lebihkan sekitar 40 sampai 50 mili. Kenapa? Itu gunanya nanti buat si space, buat si caknya, buat ngapit benda kerjanya. Saya sini buat 220. Kita lihat dulu. Nah kan, di sini nanti buat si caknya, buat pencekamannya. Maka dari itu saya panjangnya saya lebihin tadi, centang. Lalu kita masuk ke properties cat. Lalu di sini saya pilih from stock. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, kalau from stock seperti ini, grip length-nya kita masukin ini sesuai
kalian aja gimana seberapa jauh saknya masuk ini. Sini saya buat sekitar 25 aja, 25 mili. Kita lihat, ya cukup segini. Lalu kita centang. Oke, kita centang lagi. Lalu kita masuk ke toolpad, kita masuk ke facing, pilih face. Terus untuk penamaan pengerjaannya ini nggak ada ya, jadi masalah, terserah kalian. Lalu facingnya di sini kita buat P3131 ini. Terus untuk tool number, sesi number ini, offset number tidak jadi masalah, terserah mau diisi berapa. Untuk feed rate-nya kita rubah ke milimeter per menit. RPM-nya juga kita rubah ke RPM. Feed rate-nya di sini 104. Spindle speed 530. Spindle speed ini sama feed rate sesuai perhitungan saya ya. Di sini saya benda kerjanya menggunakan aluminium. Jadi kalian untuk mengetahui spindle speednya ini sama feed rate-nya, ini kalian tentuin terlebih dahulu material apa yang mau digunakan, terus sama lihat untuk mengetahui batas kecepatan materialnya, kita lihat di katalognya, ada biasanya katalog material. Lalu kita centang, base parameter kita lihat dahulu, nggak ada yang berubah. Base parameter centang. Nah, di sini sudah melakukan proses facing. Selanjutnya kita masuk ke toolpad lagi, kita masuk pengasaran atau roughing. Roughing kita pilih partial. Kita klik di bagian awal titik pusat 0. Lalu sampai di akhir garis ini. Nah, seperti ini. Lalu kita centang. Untuk toolnya saya di sini pakai T0101. Belum feed rate saya nonaktifkan. Ini pindah ke milimeter per menit, pindah ke RPM. Feed rate-nya 104. Spindle speed 530. Kita lihat parameter depth of cut-nya. Di sini saya gunakan 1,5. Lalu centang. Nah, sini proses grafik sudah selesai. Kita lanjut ke proses finishing. Finishing masih sama, klik titik pusat, di akhir sini, centang. Untuk toolsnya kita pilih yang T2121 ini, kita rubah milimeter menit, kita rubah RPM, feed rate-nya 104, spindle speed 530. Finish parameter, di sini kita dapat perlu diubah, kita tinggal centang aja. Nah, sudah selesai, finishing sudah selesai. Kita lanjut masuk toolpad lagi, kita masuk ke thread. Thread itu pembuatan ulir. Thread kita pakai tool yang D9494R012 ini, kita centang saja, kita rubah ke milimeter per
ini bitrate-nya kita rubah, spindle speed-nya kita buat ke 530. Untuk bitrate-nya kita biarin aja sesuai bawaan dari mastercam saja. Set parameter, nah lead ini sesuai di gambar tadi kan M60 kali 3,5. Nah, kita untuk mengetahui si ini kita bisa lihat di katalog ulir, pembuatan ulir itu sudah tersedia di situ. Kita masukin 3,5, lalu layar diameternya di sini 60, kita masukin 60. Untuk minor diameternya kita config from formula aja langsung. Nah, di sini langsung keluar otomatis, kita centang. Untuk gambar tadi mintanya ulir di sini sepanjang 30 mili. Jadi endpointnya kita buat negatif 30. Nah, seperti itu udah jadi. Kalau seperti ada yang kelewatan, kita masuk parameter lagi. Oh, tidak ada, udah. Lalu kita masuk toolpad lagi, kita masuk ke grooving. Kita pilih yang 2 point, centang. Kita pilih titiknya di sini, pojok kanan atas sampai pojok bawah kiri. Nah, lalu enter. Untuk toolsnya kita pakai di sini T4747. Kita pakai yang ini aja, T4141 aja. Karena posisinya kita di tengah, tidak di ujung kiri atau kanan, jadi bisa pakai yang center ini makanya. Untuk finish bitrate saya centang, finish speed saya centang, nonaktifkan. Sini pindah ke milimeter unit, pindah ke RPM. Bitrate-nya 104, spindle speed 530 maksud saya. Lalu kita masuk ke groove shift parameter. Di sini tidak ada yang perlu dirubah. Groove parameter juga. Oh, ini groove balls. Ini saya pindah ke smooth. Lalu kita step saja. Kita masuk sama step groove balls-nya. Lalu groove finish parameter kita masuk ke lead in. Second pass lead in kita samain aja angle-nya atau derajatnya kita samain sama first pass lead in min 135. Sini min 135. Kita centang. Nah, udah selesai, grooving sudah selesai. Kita masuk ke proses terakhir yaitu drilling. Drilling ini artinya pengeboran. Drilling. Terus gitu toolsnya kita pakai yang 112 ini kita rubah. Bitrate-nya 104, spindle speed 530. Kita 3 kali toolpad. Nah, tool geometri ini yang bawah ini maksud saya, ini sesuai gambar ini dimintanya sebesar 18. Nah, kita sesuai gambarnya ini sebesar 18. Kita rubah sini 18. Lalu untuk yang atas ini
kan dari gambar saja kelihatan lebih kecil ya dari yang bawah ini. Jadi kita buat sekitar 16 saja. Nah, udah kita checklist. Terus masuk simple drill no pack. Ini saya buat absolute. Ini untuk depth, maksudnya kedalaman pengeboran sesuai di gambar ini dimintanya 20. Jadi sini masukin negatif 20. Lalu drill point tidak ada yang berubah, udah sesuai. Single drill sesuai juga, kita centang. Nah, seperti ini. Lalu semua proses sudah selesai. Lanjut kita masuk ke lihat secara backplot. Sebelum itu kita lakukan generate all. Nah, centang semua. Kita masuk ke backplot. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita play. Kita lihat hasilnya penggambaran tadi. Oke. Lalu kita lihat dari view yang berbeda. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi ya. Ya, sip. Lalu kita bagaimana cara mengeluarkan G-code-nya dari proses pengerjaan semua tadi. Tinggal kita checklist yang ini semua. Lalu kita klik yang ini, yang G1 ini, kita klik. Kita pilih NC file, kita pilih override, lalu kita centang. Nah, tunggu proses sampai selesai. Kita tunggu prosesnya. Agak lama ya prosesnya ternyata. Kita ulangi saja. Masuk ke G1 lagi. NC file. Nah, ini G-code-nya udah keluar. G-code-nya udah keluar. Lalu kita save. Untuk kita pindah filenya biar gampang ditemuin, kita masuk file, kita masuk save as. Nah, tinggal kita pilih. Nah, ini masuk ke data saya, ke folder saya masukin G-code CNC. Kita save. Nah, jadi file G-code-nya tadi masuk ke folder tadi. Lalu kita close. Prosesnya sudah selesai semua. Sekian penjelasan dari saya, praktek dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.